Serangan massal drone Rusia ke Ukraina, 4 tewas. Pesawat mendarat darurat di lapangan golf Sydney. Pulau Ramre, surga tropis simpan tragedi mengerikan, lebih kejam dari peperangan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Serida Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkap. Kita ke informasi utama, pemirsa. Ukraina menghadapi serangan massal drone Rusia menjelang kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih Amerika Serikat pada Senin 18 Agustus. Dilaporkan 4 korban tewas. Ukraina mendapat serangan massal drone Rusia menjelang kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih Amerika Serikat pada Senin 18 Agustus 2025. Dikutip dari The Independent, pihak berwenang Ukraina menerangkan serangan di Kharkiv menewaskan setidaknya 4 korban dalam semalam, termasuk seorang anak. 4 rudal dan 140 drone diluncurkan ke arah Ukraina, jelas Angkatan Udara negara tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina mengecam Rusia karena membunuh warga sipil. Meski ada upaya perdamaian menjelang pertemuan antara Presiden Ukraina dan Amerika Serikat. Rusia adalah mesin perang pembunuh yang Ukraina tahan, dan hal itu harus dihentikan melalui persatuan transatlantik dan tekanan. Tulis Andriy Sybiha di akun X menjelaskan serangan Rusia di Kharkiv. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih menjelang pembicaraan penting tentang perang di Ukraina. Lantas apa hasil pertemuan? Mari kita simak berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih menjelang pembicaraan penting tentang perang di Ukraina. Zelensky dan para pemimpin Eropa membahas perang di Ukraina di Washington, D.C. Dikutip dari White House, Selasa 18 Agustus 2025, Trump mengklaim akan bekerja sama dengan Ukraina dan semua pihak. Trump dan Zelensky memastikan ada perdamaian akan bertahan dalam jangka panjang. Ukraina bakal membeli senjata dalam jumlah besar senilai 1,5 triliun rupiah. Tentunya kesepakatan ini menjadi salah satu pengadaan senjata terbesar sejak invasi Rusia Februari 2022. Kesepakatan senjata ini mencakup berbagai sistem persenjataan canggih. Hal ini diharapkan bisa memperkuat posisi Ukraina di medan perang. Amerika Serikat menjadi penyedia utama, sementara Eropa menanggung biaya penuh sebagai bentuk solidaritas Kiev. Langkah ini dipandang sebagai sinyal politik sekaligus strategis militer. Dengan dukungan besar dari Eropa dan pasokan senjata Amerika Serikat, Ukraina diyakini akan memiliki daya tawar lebih kuat dalam konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereka. Pendanaan pembelian senjata tersebut dibiayai negara-negara Eropa. Dukungan ini menunjukkan keseriusan Barat menopang pertahanan Ukraina menghadapi serangan Rusia terus berlanjut. Pemirsa, kebakaran melanda Spanyol. Dilaporkan kebakaran menelan korban jiwa, sedikitnya 4 korban tewas. Hutan di desa La Rouco, wilayah Lugo, Galicia, Spanyol kebakaran pada Minggu 17 Agustus 2025. Petugas pemadam kebakaran dari BRICA, Brigade Bantuan Khusus untuk Kebakaran Hutan di Andalusia, menjadi garis depan memadamkan api.
Dikutip dari Fox News, Selasa 19 Agustus 2025, setidaknya ada 40 peristiwa kebakaran. Tim militer turun tangan memadamkan si jago merah. Dilaporkan media lokal, kebakaran menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 4 orang meregang nyawa akibat kebakaran. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Informasi selanjutnya, kebakaran terjadi di Osaka, Jepang. Kebakaran dekat papan iklan neon Glico menelan korban jiwa. 2 petugas damkar dilaporkan meregang nyawa. Kebakaran terjadi di kawasan ramai turis di Dotonbori, Osaka, Jepang. Kebakaran menelan 2 korban jiwa. Dikutip dari Straits Times, 2 petugas pemadam kebakaran tewas dan 4 mengalami luka-luka usai kebakaran melanda sebuah gedung dekat papan iklan neon Glico Running Man. Dilaporkan kebakaran terjadi pada Senin pagi 18 Agustus pukul 9:50 waktu setempat. Sebuah pesawat mendarat darurat di lapangan golf di Sydney, Australia. Proses pendaratan berlangsung dramatis dan terekam kamera. Lantas apa penyebab pesawat tersebut mendarat darurat? Pesawat mendarat darurat di lapangan golf Sydney, Australia. Dilaporkan pesawat kehilangan tenaga di udara. Klub golf mengonfirmasi bahwa kedua penumpang yaitu pilot dan trainee-nya berhasil selamat, hanya mengalami luka ringan. Seorang saksi mata merekam momen dramatis saat pesawat kecil mendarat darurat di lapangan golf Sydney. Pemirsa, ratusan robot dari 16 negara ikut berkompetisi di Beijing, China. Mereka saling bertabrakan di ajang perlombaan humanoid tingkat dunia. Ratusan robot saling tanding di ajang perlombaan. Mereka saling tanding di ajang World Humanoid Robot Games digelar di Beijing, Cina pada Jumat 15 Agustus 2025. Dikutip dari Straits Times, ada 500 robot dari 16 negara ikut kompetisi. Mereka saling bertanding unjuk kemampuan. Ada yang bermain sepak bola, mereka saling berhadapan memperebutkan bola dan terjatuh. Ada juga robot yang mengikuti lomba lari menuju garis finish. Selain itu, ada robot yang beradu tinju di atas ring. Mereka saling pukul. Ada juga robot yang mengikuti lomba dance. Ajang ini disebut sebagai ajang World Humanoid Robot Games pertama di Beijing. Pulau Ramre terletak di pesisir barat Myanmar. Pulau ini dikenal dengan hutan bakau lebat dan keindahan alamnya. Namun, di balik pesona tersebut tersimpan kisah kelam tercatat dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, ratusan tentara Jepang terdesak pasukan Inggris terjebak di rawa-rawa di Pulau Ramre. Alih-alih selamat, mereka justru menghadapi predator ganas, yaitu buaya air asin, menjadi penguasa pulau tersebut. Di tengah kepanikan, buaya raksasa menyergap seluruh pasukan tentara Jepang, menjadikan rawa Ramre saksi bisu. Tragedi terjadi menelan ratusan nyawa dalam waktu singkat. Kini, Ramre berdiri sebagai pengingat bahwa alam bisa lebih kejam daripada peperangan. Pulau yang tampak damai ini masih menyimpan cerita mengerikan,
tentang manusia yang takluk di hadapan predator purba menguasai wilayahnya. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, menjadi pekerja lingkungan adalah cita-cita Gondan Putri Renosari sejak kecil. Kini Gondan bekerja di The Nature Conservancy, organisasi nirlaba di bidang konservasi lingkungan sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Dalam kesehariannya, ia mencoba menerapkan gaya hidup peduli lingkungan. Jadi emang dari kecil suka di alam. Terus setiap keluar itu selalu senang, selalu ada memori yang indah lah kalau kita jalan keluar ke alam. Bagi Gondan Putri Renosari, cita-cita menjadi seorang konservasionis memang sudah tumbuh sejak kecil. Setelah lulus kuliah jurusan teknologi lingkungan, Gondan meneruskan ke jenjang master jurusan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan sejak 14 tahun lalu, ia mulai bekerja untuk The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Nah, aku bekerja sama dengan country programs untuk melihat apakah program-program mereka dan strategi konservasi yang mereka pilih itu merupakan yang maksimal untuk mencapai tujuan. Bagi Gondan, pekerjaan ini memberinya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dan bahkan belum dikunjungi orang, termasuk di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya aset alam amat besar dengan hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Bangsa kita itu masih dalam tahap pertumbuhan, we are developing nations. Jadi kita butuh sumber daya alam to fuel our development. Kita butuh sumber daya alam untuk bisa membiayai dan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga tantangannya, bagaimana menyeimbangkan konservasi alam dengan pembangunan yang berkelanjutan agar generasi mendatang bisa dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Misalnya melalui pembangunan pariwisata yang menjaga aset alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Kalau pariwisatanya itu dikelola dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sebagai daya tarik, itu kita bisa memenuhi prinsip-prinsip sustainabilitas itu sendiri. Sebagai pekerja lingkungan, Gondan juga menerapkan gaya hidup ini sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, nggak belanja berlebihan, matiin lampu kalau lagi nggak perlu, terus air, jalan kaki. Kalau kita semua bisa berkontribusi aja, kalau kita sadar kita semua tuh punya peran untuk bisa membantu bumi, itu sebenarnya menurutku tuh merupakan aset yang penting. Aura Parks-Wise, salah satu direktur di The Nature Conservancy, mengakui kelebihan Gondan sebagai seorang konservasionis. Gondan is at heart a conservationist, and I think she always knew that she wanted to get back to working more closely with the conservation programs. Gondan is tenacious, she is a doer, she is not afraid to ask hard questions and to push for answers when those hard questions are not exactly well received. She's also really pragmatic. Sehingga Gondan pun yakin banyak kearifan lokal dalam budaya Indonesia yang selaras dengan lingkungan dapat diterapkan. Intinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat. Jadi sebenarnya kalau Indonesia, kalau bangsa kita bisa mengelola dengan lebih baik, itu manfaatnya bukan hanya untuk bangsa kita, tapi manfaatnya juga untuk dunia. Dari Falls Church, Virginia, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA.
Pemirsa, seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Selain di dunia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.